Seperti yang kita ketahui, sejak tahun 2017, PPSHTPN pimpinan Muljoko dan Isubiantoro, SH selama 6 tahun selalu gagal menjatuhkan pengurus PSHT dengan Ketua Umum Muhammad Taufik SH. Upaya terkini adalah Muljoko dari tahun 2019 menggugat Badan Hukum PSHT sesuai SK Menkumham nomor AHU.001018.5.R17 tahun 2019 dengan Ketua Umum DR IR.H. Muhammad Taufik SH.M.SC. Sampai 5 kali persidangan loh, dari peradilan tingkat pertama, banding, kasasi PK1, hingga PK2 putuskan menolak gugatan Muljoko. Maka, Badan Hukum PSHT saat di mata hukum NKRI, kubu PPSHTPIN, masih saja ngeyel dan bikin dagelan dengan siaran persnya. Ini membuktikan, 1. Bahwa PPSHTPN anggap penting dan takut dengan Badan Hukum PSHT pimpinan Dr. Ir. Muhammad Taufik SH. 2. Bahwa PPSHTPN pikun kepengurusan PSHT yang sah telah teruji secara hukum peradilan melalui putusan kasasi tahun 1712, KPDT tahun 2020. Isi putusan mengakui keberadaan Parlo tahun 2016 dan kepengurusan PSHT. 3. Bahwa PPSHTPN berhalusinasi pemilihan ketua umum PSHT berdasarkan suara terbanyak. Padahal pemilihan ketua umum jadi hak keputusan majelis luhur yang bersifat rahasia. Kalau di kemudian hari sampai muncul angka maka itu kabar burung alias hoax. 4. Bahwa PPSHTPN adalah perkumpulan hasil kudeta kepengurusan PSHT ketua umum Dr. Ir. Muhammad Taufik SH. Misi PPSHTPN berisi pribadi-pribadi dengan banyak kepentingan, salah satunya kekuasaan dan politik. 5. Bahwa PSHT mempunyai legalitas hukum di NKRI, makanya PSHT masih tegak berdiri. Meski telah 6 tahun ini PPSHTPN berusaha menjatuhkannya. Lupakan PPSHTPN dan tidak perlu lagi bergabung dan berdebat dengan mereka. Siaran pers PPSHTPN sudah jelas mengakui PK2 mereka ditolak. Berarti putusan tertinggi saat ini adalah PK2. Titik nggak pakai koma. Jika PPSHTPN berdalih punya putusan PK 155, ya silakan saja jika merasa putusan tersebut sebagai legalitas kekuatan PPSHTPN. Namun sangat jelas, 1. PK 155 tersebut bersumber dari 14 badan hukum yang menyerupai organisasi PSHT. Sehingga Mas Taufik selaku ketum terpilih menggugat di PT UN Jakarta karena terbitnya 14 badan hukum tersebut mengganggu organisasi PSHT. 2. Terbitnya putusan PK 68 telah mengadili kembali dan memeriksa perkara gugatan Drs. Ir. Muljoko atas terbitnya badan hukum PSHT Mas Taufik selaku ketua umum sah secara hukum yang mana ada putusan perkara perdata Mahkamah Agung nomor tahun 1712 dan SK Majelis Luhur pemberhentian Drs. Ir. Muljoko sebagai pengurus harian. 3. Jadi sangat jelas Drs. Ir. Muljoko telah dipecat lebih dahulu berdasarkan ADART tahun 2016 sebagai aturan organisasi yang baku. 4. Sebagaimana Undang-Undang Ormas No. 17 tahun 2013, Pasal 31, pengurus yang berhenti dan atau diberhentikan tidak dapat membentuk untuk kepengurusan dan atau ormas yang sama. 5. Sangat jelas Drs. Ir. Muljoko adalah orang yang melanggar hukum. 1 bulan setelah Parlo tahun 2016, di bulan April tahun 2016, oknum anggota Majelis Luhur dan beberapa pengurus cabang mengadakan pertemuan di kantor KONI Jawa Timur yang berada di Surabaya, menghasilkan surat pernyataan yang intinya menolak keputusan Majelis Luhur dalam menetapkan ketua umum. Surat pernyataan tersebut disampaikan pada saat rapat di Yogyakarta pada tanggal 16 April tahun 2016 tentang persiapan pengukuhan Majelis Luhur dan pelantikan pengurus pusat hasil Parapatan Luhur tahun 2016. Menanggapi surat tersebut, Ketua Majelis Luhur menegaskan bahwa surat tersebut nanti akan dibahas pada saat Parapatan Luhur tahun 2021, acara Rakernas tanggal 27-28 Agustus tahun 2016 di Padepokan Agung. Madiun telah direkayasa untuk memberikan otoritas dan kewenangan kepada Ketua Pelaksana Harian dalam membuat kebijakan tanpa harus sepengetahuan
ataupun persetujuan ketua umum. Akibatnya, banyak keputusan, terutama yang terkait dengan ketetapan ketua cabang, dan surat edaran yang tidak diketahui oleh ketua umum maupun ketua majelis luhur. Padahal sesuai ADART PSHT tahun 2016 yang berwenang menetapkan ketua cabang dan kepengurusannya adalah ketua umum PSHT. Saya menyaksikan sendiri waktu tahun 2017 di PSHT cabang Badung sampai menerima 2 SK kepengurusan dari Mas Ketum Taufik dan Mas Ketua Harian Murjoko. Jelas Mas Ketua Harian ingin menciptakan matahari kembar dalam organisasi PSHT. Acara sarasehan dan temu kadang warga tingkat 2 pada 14 Januari dan 11 Maret tahun 2017 dijadikan sebagai forum untuk mengadakan MOBS LOB atau parapatan luhur yang dipercepat sebagai upaya mengingkari dan mendelegitimasi hasil parapatan luhur tahun 2016. Setelah Parluh tahun 2016, beberapa ketua cabang PSHT mendaftarkan badan hukum BH sendiri-sendiri ke Kementerian Hukum dan HM menggunakan nama PSHT tanpa sepengetahuan pengurus pusat PSHT, diantaranya Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terak Demak, Magetan, Probolinggo, Bangkalan, Trenggalek, Jombang, Bojonegoro, dan Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Teretu Pusat Madiun yang didaftarkan oleh SDR Bagus Rizky, NIN, bersama SDR Hari Wuryanto DKK. Adanya badan-badan hukum perkumpulan tersebut selain telah menimbulkan kegaduhan dan meresahkan warga PSHT, juga berpotensi memecah belah kerukunan dan keutuhan PSHT. Beberapa oknum warga PSHT yang telah mendirikan badan hukum perkumpulan tersebut menggugat Majelis Luhur melalui Pengadilan Negeri Madiun. Adanya gugatan terhadap Majelis Luhur menegaskan bahwa oknum tersebut dengan sengaja mengingkari ADART 2016 dan tidak mengakui Majelis Luhur sebagai penentu kebijakan tertinggi organisasi. Rasanya tergelitik untuk berpendapat atas omongan pelintiran dari seseorang yang mengaku Ketua LHA Punjer dalam video. Ngaku usah panjang-panjang aku ngomong ini, biar nggak bosen dengarnya. Intinya badan hukum PSHT nomor AHU.0011885.R17 tahun-tahun 2019 dengan Ketua Umum Dir. Ir. H. Muhammad Taufik.